kami masih mendalami ya peran dari kerabatnya ini. Apakah pada saat kemarin ditangkap tersangka Rohman Trihartanto alias A membuang tubuh mayat Uswatun Hasanah dengan dibantu seorang kerabatnya bernama Muhammad Ahlis Maulana atau MAM. Di Reskrim Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman membeberkan kronologi tersangka menghubungi kerabatnya Maulana untuk mengambil koper di rumahnya di Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Tulangagung. Dalam perjalanan menuju hotel, keduanya singgah di sebuah minimarket untuk membeli pisau buah yang kemudian diduga menjadi alat mutilasi. Sesuai dengan jadwal, Maulana kembali ke hotel untuk menjemput tersangka sambil membawa koper merah dan bungkusan plastik yang berisi potongan tubuh korban. Keduanya lantas menuju rumah kosong nenek tersangka di Dusun Banaran, Tulungagung dengan menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban. Dalam sebuah rekaman CCTV, Maulana sudah menemani tersangka sejak dari hotel dengan menggunakan kostum serba hitam. Namun saat ini polisi masih mendalami peran MAM. Polisi belum mengumumkan status MAM saat ini karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Potensi keterlibatan MAM dalam proses eksekusi masih didalami tim penyidik. Farman juga menegaskan saat proses penangkapan, tersangka tidak sedang bersama MAM. Namun pihak Polda Jatim menegaskan yang bersangkutan telah diamankan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medang. Ulangi, Mbak. Minta tolong, Mbak. Izin, dan tadi kan disebutkan bahwa ada satu orang yang aktivitasnya terpantau di dalam CCTV. Itu apakah orang ketiga atau dua orang itu? Terus apakah memungkinkan kalau yang bersangkutan ini membawa alat lain untuk kemudian melakukan mutilasi selain dengan pisau yang tadi diakui? Lalu yang ketiga, dari hasil pemeriksaan kesehatan mental yang bersangkutan ini, apakah ada kecenderungan psikopat? Terima kasih. Ya, baik rekan-rekan, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang ada di CCTV sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Lapfor itu terlihat dua orang. Dua orang itu adalah satu tersangka, satu lagi itu adalah yang saya sampaikan tadi kerabat dari tersangka. Perannya apa sampai dengan saat ini kita lakukan pemeriksaan itu masih dalam tahap beliau diminta untuk ngedrop tersangka ini ke hotel gitu ya. Dari hotel ini jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan ketika tanggal 19 itu datang tersangka itu menggunakan Grab. Nah, ketika selesai melakukan perbuatan sekitar 23.30 itu baru mencekik. Kemudian ditinggal korban itu di dalam hotel. Kemudian tersangka ini menghubungi kerabatnya itu, minta tolong dijemput. Kemudian setelah dijemput, minta tolong diantarkan ke rumah neneknya yang di Tulungagung, rumah kosong itu. Ya. Nah, peran sementara yang baru kami dapatkan itu, apakah turut melakukan perbuatan pidananya masih kami dalami, itu ya. Kemudian terkait apakah ini psikopat, saya kira bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami. Akan kami periksakan juga ke psikiater nantinya. Itu ya Mbak Ika ya. Terima kasih ya. Cukup ya rekan-rekan? Cukup kita. Yang membantu di hotel, sosok saksi yang membantu di hotel, berapa itu apakah orang yang sama dengan yang mengantar pelaku sampai akhirnya ditangkap oleh tim Jalan Ras, sebagaimana video yang beredar. Kemudian pasca eksekusi itu si pelaku semacam kabur kemana? Di sini kemarin ada yang bertanya. Ya langsung sekalian. Kerabatnya itu sendiri mengetahui kalau ada korban di mobil Ya, tadi saya sampaikan rekan-rekan, kami masih mendalami ya peran dari kerabatnya ini. Apakah pada saat kemarin ditangkap ada kerabatnya ini
sepengetahuan kami tidak ada, gitu ya. Tapi nanti untuk peran akan kami dalami lagi apakah perbuatan dari kerabatnya ini turut serta dalam melakukan perbuatan pidana. Apakah dia tahu dalam koper itu ada mayatnya? Sampai dengan saat ini masih kita dalami. Memang dalam pemeriksaan sementara kalau dilihat di CCTV itu yang mengangkat tersangka sendiri, bukan dibantu. Perannya itu sementara hanya baru sebatas antar jemput, ya, itu ya. Ya cukup ya rekan-rekan. Ya wis satu lagi. Ya. Kowe wis tadi. Nah itu yang belum, yang sudah, yang belum. Ya. Wahyu, apa? Iya, rekan-rekan, pasal yang dipersangkakan kami tentunya pertama dari hasil penyidikan dan pemeriksaan yang kita lakukan, kita terapkan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, tapi kita juga subsidiar dengan 338 pembunuhan dan lebih subsidiar lagi dengan 351 ayat 3 KUHP. Dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Itu ya rekan-rekan ya. Ya cukup ya. Baik, cukup. Ya cukup. Kita langsung ke barang bukti. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan, kita langsung foto barang bukti. Ini barangkali nanti bisa dijelaskan oleh Pak Direktur atau Pak Kasubdit beberapa barang bukti yang temuan. Monggo, mulai dari kunci, Pak Kasat-Kasat ini, Pak Kasat-Kasat dari Blitar mana? Temuan-temuan, monggo. Monggo sini Pak Kasat. Izinan, ini yang mau jelaskan barangkali dari Kasubdit atau Komandan? Ya, pisau, ini pisau. Rekan-rekan, ini pisau yang diakui sementara yang digunakan untuk memutilasi korban. Ya, kita masih dalami apakah betul ini adalah alat yang digunakan untuk mutilasi tersebut atau ada alat lainnya untuk melakukan mutilasi tersebut. Oh ya, sorry. Ya udah, lanjut. Ini apa lagi Pak? Tambang ini Jan. Ini barangkali digunakan untuk ini Pak Wadir. Ini tambang, ya tambang yang digunakan untuk mengikat tubuh yang ketika di dalam koper. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.